Nah, bersama kita ada orang berani lagi nih, ya kan? Namanya Bang Joniar. Anda pernah ingat dulu waktu kita bahas Benny Edward yang berani mengungkap pungli? Benny Edward nggak sendiri waktu itu. Dia berdua dengan seorang teman. Temannya nih sekarang udah bersama kita, udah pakai kupluk merah. Halo, Bang Joniar. Ya, Bang. Lagi di Medan nih ya? Di Medan, Bang. Nah, terus kamu di penjara bersama Benny berapa lama? Sekitar 8 bulan, Bang. 8 bulan ya. Saya nggak bongkar ceritanya. Benny udah cerita banyak. Tapi saya dengar kamu setelah lepas dari penjara mengalami beberapa kejadian lagi. Apa aja itu? Eh, ini sebenarnya rekaman yang tahun lalu yang Ya. saya sama Bang Benny Oh, ini justru sebelumnya ya? sebelumnya kejadian itu videonya Oke. sebenarnya kejadian 16 Agustus 2020 sebelum kami Ya. ditangkap. Reka ulang kami buat di depan Polres Tanah Karo. Oke. Ceritanya bagaimana itu? Saat itu pada tanggal 6 Januari 2016 ada dua unit mobil kita yang dipinjamkan tujuan ke Tanah Karo, Brastagi, Gundaling. Saat Oke. tanggal 6 itu ya ternyata mobil kita dihadang oleh beberapa Hmm. oknum Pencegatannya gimana itu? di Gunung di Brastagi, Gundaling, Bang. Enggak, langsung dihadang, dirampas atau bagaimana? Mau dirampas, kunci mobil mau dirampas, mau ditarik mereka aja. Tapi gitu saya ditelepon, saya menghubungi supir yang meminjam mobil kita, saya arahkan ke Polres Tanah Karo supaya mendapat Oke. perlindungan. Sampai di Polres Tanah Karo ceritanya bagaimana? Sesampai Polres Tanah Karo, saya bilang tunggu. Gitu saya nyusul dari Medan, saya sampai di sana sekitar sore. Ternyata kita bukannya mendapat perlindungan, malah dari bahasa mereka, mereka bilang itu ada video rekaman juga. Mereka ya bilang waktu saat di SPKT supaya minta ya dititipkan aja lah mobil di sini. Nanti masalah prosesnya segala macam ya nanti di Medan. Saya bilang oh tidak bisa kan. Hmm. Dan akhirnya? Ternyata Wow. alhasil saat saya mau pengen pertahankan saya dijegel, saya dianiaya, dirampas kunci mobil dengan tangan saya, ini tangan kanan ya, tangan kanan ini saya ada masih ada bekas cacatnya, bekas lukanya ada, Bang. Oh, Anda diapain? Dipukuli? Tangan kanan saya ini dipijak dan leher saya, dada saya dipijak, kaki saya dipijak oleh beberapa orang. Ini masih ada Hmm. bekas lukanya ada di sini, Bang. Iya. Waktu penganiayaan saya dijegel saya terletak di depan nggak jauh, udah setengah meter di depan polisi itu. Saya dianiaya, dilakukan Di perampasan kunci mobil. Dijegel tuh apa? Itu bahasa Medan itu. Kita nggak ngerti itu Ya, dijegel, dijegel. ditekel, Oh, dijatuhkan ke aspal, ke jalan depan. oh, jadi Anda dijatuhkan sampai ke aspal. Iya, leher saya di apa ya, dipiting ya di bahasa Medannya, dipiting itu saya dijatuhkan. Ya kalau di Jakarta piting juga. Masih masuk lah itu kalau piting. Ya supaya saya jatuh ingin memerampas kunci mobil. Oke. Berapa orang itu? Itu terjadi beberapa polisi bagaimana? Beberapa polisi di situ hadir juga, beberapa polisi yang bertugas SPKT dan juga proposnya juga ada situ. Mereka melihat ya, Melihat, jelas ada di gambar itu mereka melihat, video itu ada. dan mereka diem aja semua. Iya, karena mereka tahu mulai ada gejala saya nggak apa, handphone waktu saat saya merekam saya berikan kepada teman, dua orang saya bawa saksi dari Medan, saya berikan. Ya, Sepertinya saya ada dugaan bakal mau dianiaya. iya, Handphone itu merekam on terus. Jadi handphone mereka iya, iya. waktu saat kejadian mereka mau pengen rampas sebenarnya handphone itu. Tapi untungnya nggak jadi diambil ya. Nggak berhasil. Setelah peristiwa itu,
Bang Joniar apa pulang? Waktu saat peristiwa ada mobil udah pergi, dibawa lari ke Medan, saya mau melapor ke bagian SPKT, tapi bagian SPKT menolak menerima laporan saya dan penganiayaan yang saya terima. Jadi polisi di Polres Tanakaro melihat kejadian tersebut, tidak melerai, dan Anda sendiri ketika mau melapor itu tidak diterima. Tidak diterima. Dan pada saat itu juga, pagi itu juga, sekitar jam 3 pagi, saya langsung buat laporan ke Polda Sumatera Utara. Di Medan? Di Medan. Diterima baru? Diterima baru dan diminta supaya saya divisum di Rumah Sakit Estomihi, Jalan Sisinga Mengaraja, Medan. Terus kasusnya, laporan Anda jalan? Seterusnya laporannya, ya berapa kali mereka coba menghubungi saya bilang, akhirnya Polres Tanakaro meminta supaya saya kembali, supaya diperiksa. Saya diperiksa di Polres Tanakaro, tapi saya katakan, saya tidak mau. Saya kalau mau saya diperiksa di Medan. Kenapa kalian periksa lagi kembali saya ke sana? Sementara kalian dari awal sudah menolak. Kenapa harus saya harus ke Tanakaro lagi? Polisi Tanakaro itu diperiksa sama Propam di Polda Medan, Polda Sumut. Iya. Saya bersedia diperiksa. Izin Bang, saya bersedia diperiksa di Medan oleh Polres Tanakaro, itu saya mau. Iya. Enggak, si polisinya kan Anda laporkan juga ke Polda kan, karena mereka membiarkan Anda dipukuli. Enggak, Anda nggak melaporkan itu? Ada Bang, saya juga melapor ke Propam Polda. Tapi ya sampai saat ini ya proses itu tidak ada. Bagaikan di PTS-kan. Nggak ada kabarnya ya? Iya. Karena mereka ngotot supaya saya diperiksa di Polres Tanakaro, Bang. Oke. Terus kasus perampasan mobil itu juga nggak ada ceritanya? Tidak aja juga. Dan sempat beberapa kali saya lihat mobil itu berkeliaran di kota Medan. Oh. Pernah cari tahu nggak tuh mobil dijual atau apa? Itu belum. Saya lihat pengemudinya lain berkeliaran itu. Saya nggak berani, saya juga kan nggak berani sentuh lagi mobil itu. Ya mungkin dengan adanya video ini dan dibantu oleh Bang Aris, saya berharap ya bisa diteruskan, Bang. Iya, coba nanti kita bantu. Abang kirim aja informasinya ke tim saya, nanti kita bantu lah. Tapi hasil di lapangan tuh seperti itu ya. Mobil diambil, pakai di jegal, dipiting, biarpun di depan polisi, itu dibiarkan, lapor dibiarkan, besokannya mobil udah dipakai jalan-jalan sama orang lain ya. Dan saya berharap proses penganiayaan yang saya alami ya ditindak tegas, dan oknum-oknum yang melakukan pembiaran terhadap saya dianiaya, kiranya mereka juga ditindak tegas. Kalau bisa ya mereka dipecat, Bang, karena mereka ada dugaan membackingi. Baik, Bang Joniar, orang-orang baik sekalian, ini cerita rakyat bagaimana Joniar, orang yang hari-hari ada di jalanan sama seperti Anda semua, punya kesulitan-kesulitan yang alat kerjanya justru diambil juga, dan dia mengalami kesusahan tambahan. Sepertinya cerita ini bukan cerita yang sulit dipahami atau asing. Cerita ini pasti juga ada mungkin kejadian di Anda, meskipun saya nggak berharap Anda mengalami hal seperti ini. Tapi yang jelas, cara menangani masalah oleh orang-orang yang kemudian merampas mobil tanpa surat teguran, tanpa putusan pengadilan, intinya tidak mengikuti proses hukum, dan semua pelanggaran itu terjadi di depan orang-orang berseragam yang mengaku sebagai penegak hukum, dan sudah dilaporkan ke atasannya, juga tidak ada proses hukum, ya kan? Kalau kata orang Medan barangkali mau jadi apa kita ini, ya kan? Ya, jadi kawan-kawan sekalian, orang-orang baik,
silahkan berbagi cerita Anda ke kita. Tapi untuk melanjutkan pesan yang ada di pikiran saya kepada Anda semua, bahwa peristiwa ini nggak bisa dibiarkan, harus ada pertanggungjawaban buat orang-orang yang merampas, melakukan penganiayaan, dan para penegak hukum yang membiarkan peristiwa ini atau peristiwa yang dialami Bang Joniar itu terjadi di beberapa waktu yang lalu. Kita akan ketemu lagi orang-orang baik sekalian. Sampai ketemu lagi. Bang Joniar, makasih ya.